Fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Ulang lagi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berdiri lagi di sini di depan kalian. Minggu kemarin Ibu tidak bisa ke sini karena lagi agak batuk ya. Batuk sekarang alhamdulillah sudah membaik. Moga-moga yang di rumah ada yang sakit nggak? Atau sehat semuanya? Yang online? Sehat. Semoga sehat ya. Baik, sebelum Ibu mulai, ada beberapa pesan dari Bu Sari. Aku akan bacakan dulu ya. Terkait tugas. Yang pertama, untuk poster. Apakah posternya sudah selesai? Posternya udah dibawa? Nah, kalau dibawa bisa dikumpulkan di meja paling belakang nanti Ibu. Kan nanti dipajang di mading ya untuk gantian. Sok silakan sekarang biar Ibu tahu siapa aja yang sudah selesai. Nah, situ aja. Oke. Kemudian ini ya. Kemarin teh kelompoknya Ibu baca kelompok A. Itu kelompok berapa? Yang sudah ngumpulin? Kelompok berapa? Kelompok C. Kalau kelompok A, belum kelompok A, Amir ya. Dan kawan-kawan. Kelompok B, Marti. Belum juga. Kelompok D, Davin. Udah. Berarti kelompok C sama D ya. Nah, berarti kelompok A sama B belum. Betul ya. Nanti Ibu sampaikan ke Bu Sari. Kemudian LKS yang kelompok, kata Bu Sari. Sudah mengerjakan. Tapi belum selesai kemarin teh. Sekarang udah selesai. Pertemuan 2 ada LKS-nya. Udah dikerjakan. Udah? Udah belum? Belum? Oke, nanti kalau sudah mungkin disimpan juga di sana ya, di belakang ya. Nanti Bu cek lagi ya. Karena Ibu akan absen dulu. Tanggal 10 ya. Oke. Hafiz? Hafiz ada? Zoom. Ahmad Hafiz? Ahmad Hafiz ada? Hadir. Hadir. Oke. Ibu saya nggak pakai kacamata, agak but lihatnya di Zoom ya. Aisyah Nur Aini. Ada di Zoom ya? Iya. Oke. Marti? Oke. Amir Dinar. Oke. Kemudian Arifah. Ya. Kemudian Davin. Kemudian Fauzi. Fauzi. Kartika. Hairani Nur Kiflain. Di Zoom. Oh itu. Oke. Hairani. Ani ya. Sofi.
Sofi. Oke. Muhammad Rafif. Ini. Hadir. Mana? Oh, itu. Oke. Zoom ya. Ibu sambil ngapalin nih pakai ini. Nuriwati Putri Larasati. Hadir. Ada. Oke. Sip. Ristiana Reski Amelia. Hadir. Ada juga di Zoom ya. Siti Mariam. Siti Mariam. Oke. Sri Wulandari. Oke. Lalu Syafiq. Kemudian yang terakhir, udah ya, Syafiq yang terakhir ya. Alhamdulillah. Gimana kabar MTS Alfu Hasanah? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Ibu akan pakai papan tulis aja. Sebelum Ibu mulai, di sini ada ini ya. Jadi nanti seperti biasa, kalau sama Ibu kan udah biasa gitu ya. Jadi pertanyaannya di tengah-tengah ya. Nanti Ibu membahas misalnya 15 menit, kemudian nanti ada pertanyaan ya. Oke, ini tolong dibagi ke belakang. Ditulis dulu namanya. Buat yang Zoom di rumah, kalian nanti tunggu instruksi ya untuk menjawab pertanyaan. Udah berapa itu teh? 5. Tunggu instruksi untuk menjawab pertanyaan kalau sudah dipersilakan sama Ibu. Oke, beri nama dulu. Pertanyaannya ada di grup WA ya, kalian bisa lihat yang di rumah. Oke, semester sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bu Sari tentang tata surya ya, pengenalan tata surya. Yang terakhir kemarin itu tentang diameter, kemudian nanti penskalaan jarak dari bumi antar planet itu ya, tentang itu. Nah, kalau yang akan dibahas oleh Ibu hari ini, Ibu jelas nggak ngomong atau harus buka maskernya? Jelas ya? Nah, kalau yang akan Ibu bahas hari ini adalah khusus tentang buminya. Kalau kemarin kan tata surya ya ada planet, ada galaksi, ada bintang, dan lain-lain. Nah, sekarang yang Ibu bahas itu adalah tentang buminya. Bagaimana karakter buminya, bagaimana dia berputar pada porosnya, kemudian dia mengelilingi matahari, gitu ya. Nah, kalian pernah nggak dengar tentang istilah-istilah ini? Coba. Bumi itu apa? Planet ya, planet dalam tata surya. Oke, sudah kenal ya. Kemudian, rotasi. Berputar pada satu, berputar ya, pokoknya gitu ya. Kemudian, istilah ini. Mengelilingi sesuatu. Benar, bagus. Kemudian, kutub. Jadi ini prasyarat ya. Prasyarat istilah awal. Kalau kalian dengar kata kutub, yang ingat apa? Kutub apa? Kutub Antartika atau kutub utara? Kutub utara, kutub selatan ya. Kutub magnet juga sama ya. Nah, itu kutub ya. Kemudian, apa yang pertama kali ingat waktu dengar kata musim? Musim salju, musim apa lagi?
musim semi, musim panas, musim kemarau, ya musim hujan gitu ya. Kemudian perbedaan waktu. Pernah dengar istilah perbedaan waktu? GMT, betul. Wah, bagus, berarti sudah pernah dengar ya. Oke, kemudian dua yang terakhir, garis lintang. Susah ngomongnya tapi tahu yang itu ya. Pokoknya itu ya. Dan satu lagi garis bujur. Nah, istilah-istilah ini nanti akan kita pakai di pembelajaran kita hari ini ya. Kalau kalian sudah punya bayangannya berarti mudah nanti belajarnya ya. Insya Allah tidak sulit. Sudah dicatat? Boleh dicatat dulu? Ibu kurang ke bawah. Apanya? Itunya terpotong. Apanya yang kurang ke bawah? Kamera. Yang garis di bawah lintangnya itu apa? Oh, garis bujur. Oh. Garis bujur. Itu apa? Tulis di sini ya. Potong. Minimize. Belakangnya. Oke, kelihatan? Sudah terlihat. Garis bujur. Alfu, lancar ya? Boleh dicatat dulu istilah prasyarat ini sebelum kita lanjutkan. Nah, tadi sambil kalian menulis ya, dengarkan saja. Kalian sudah yang di rumah disuruh menyiapkan sesuatu yang bulat. Kalau yang di sekolah, Ibu sudah nyiapin sesuatu yang bulat untuk kalian. Karena Ibu bikinnya sedikit, jadi satu untuk berdua ya. Satu buat berdua. Apa itu? Nah, ada yang mau hijau? Biru, hijau, dan kuning. Oh, yang hijau penyok. Tidak bisa, ganti ya. Nah, biru dan kuning. Nah, ini berarti boleh. Oke. Nah, kalian punya yang kecil, Ibu punya yang besar. Ibu punya yang gede. Nah, dan agak penyok karena di bawah tadi naik angkot, maka Ibu agak lama nyampe sini naik angkot tadi teh. Ya, dilurusin dulu. Apa ini namanya? Kalau Ibu lah, dia imajinasinya langsung jalan. Ini bumi. Siapa tahu yang jauh ini tuh? Syafiq ya? Syafiq ya? Amir ya? Gue harus lihat ini, Amir. Oke, mungkin kalian bisa membayangkan maksud Ibu apa ini teh? Bumi ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bagian kedua, yaitu tentang, ini sudah selesai? Sudah? Kalau sudah Ibu hapus ya. Baik, Ibu hapus ini. Jadi nanti untuk pelajaran hari ini ada 5 bagian yang akan kita bahas ya. Bagian pertama yang akan kita bahas sekarang adalah tentang rotasi bumi. Nah, tadi kan dengar ya istilah rotasi tadi ya, berputar ya. Berputar. Nah, pada porosnya. Betul, berputar pada porosnya. Nah, poros itu adalah sebuah garis khayal. Nah, ini jadi sumbu yang ini dimaksudkan sebagai garis khayal. Kalian boleh menggambarnya seperti ini. Nah, boleh. Untuk kalau kalian bisa menggambarnya, berarti kalian bisa mengimajinasikannya. Nah, ini buminya. Dan ini khayalnya yang disebut sebagai sumbu itu ya. Miring. Geser. Miring ya. Ibu nggak bisa bikin bola sempurna ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Seperti ini ya, yang di rumah kelihatan ya. Nah, Ibu pengen satu. Jadi peraga deh. Sok Davin, sini Davin. Davin jadi bumi yang diputar. Sini. Sok, Davin jadi bumi yang diputar. Nah, kalian sudah kenal rotasi itu adalah berputar pada porosnya ya. Jadi rotasi itu, tulis ini, rotasi berputarnya suatu benda, kalau dalam hal ini bendanya bumi ya,
pada porosnya atau sumbu. Nah, sekarang sini Davin, naik ke atas ini, silakan, jangan malu-malu. Ininya disimpan dulu. Nah, ada ke sana. Nah, lihat ke sana. Nah, sekarang bayangkan ada garis hayal ya. Garis sumbu itu kan garis hayal. Garis hayal ke sana dan ke bawah. Nah, kalau kita mau memutar Davin, kalau Davin itu jadi bumi, maka kita harus tahu dia berputarnya ke arah mana. Supaya kita tahu berputarnya ke arah mana, kalau dari arah mata angin. Kalau ini utara, ini apa? Selatan. Ini barat. Salah, kebalik ya. Ini timur, ini barat. Gimana lagunya teh? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Gitu ya kalau di pramuka ya. Nah, kalau bumi itu berotasinya dari mana ke mana? Ke sana atau ke sini? Ini barat berarti dari sana ya. Berarti bumi itu berputar dari barat timur atau dari timur ke barat. Coba, siapa yang setuju dari timur ke barat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang setuju dari barat ke timur? Yang benar adalah dari barat ke timur. Nah, gitu. Jadi bumi itu berputar dari barat ke timur. Berarti kemana? Ke sini ya. Nah, paham David? Nah, sekarang silakan, makasih Davin ya. Nggak pusing kan? Nah, sekarang kalian kan punya bola. Sekarang putar bolanya dari barat ke timur. Ibu mah bisa diputar, kalau kalian mah harus diginiin. Putar dari barat ke timur, lurus. Nah, ini adalah rotasi bumi. Jangan kebalik ya. Ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam. Jadi kalau kalian lupa dari barat atau ke timur, bisa dari berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi rotasi bumi yang khas itu ya. Apa tadi? Berarti rotasi bumi berputar dari barat ke timur. Itu ya. Nah, karena kalian sudah tahu arahnya dari barat ke timur, sekarang kalian beri tanda tuh di bagian atasnya. Beri keterangan. Kan tadi ada kutub ya, beri keterangan kutubnya di bolanya. Mana kutub utara, mana kutub selatan. Udah dihapus sama ibu. Nah, sok di bola, di bola. Gambar di bolanya. Yang di rumah punya nggak benda bulatnya? Hafiz punya benda bulatnya? Ada. Ada. Punya benda bulatnya nggak? Ada. Boleh ya, di rumah ada jeruk juga boleh, pakai jeruk weh. Pakai jeruk boleh, pakai apel boleh. Pokoknya nama bentuknya bulat. Nah, ibu beri nama ini di atas, berarti ibu mah pakai spidol. Utara berarti yang mana, atas atau bawah? Atas atau bawah? Coba yang sepakat, atas atau bawah? Atas ya. Ini utara ya. Utara, beri keterangan U. Ya, betul di sini. Ini U. Ini kutub utara. Berarti selatan di bawah. Coba, udah dikasih nama? Mana utaranya? Nggak kelihatan. Agak gede dikit dong. Biar kelihatan. Udah? Udah ya. Nah. Sebenarnya ibu pengen nyetelin video, bentar, tapi bisa nggak dari sini?
Kalau langsung ke YouTube bisa nggak? Langsung ke YouTube aja ya. Apa pakai ini? Pakai WhatsApp. Ibu udah simpan linknya di WhatsApp. Mana? Nggak ada gambarnya. Ulang lagi. Kenapa tidak mau ya? Nah, bisa. Oke, sambil menunggu itu nyambung. Nah, jadi tadi arah gerak rotasi bumi itu berputar dari barat ke timur ya. Kita nonton video dulu sebentar. Sama juga. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan. Bentar, kita share dulu berarti. Ini share. Ini ya. Oke. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give someone else a try, Ralphie. How about you, Sophia? Actually... Recess! Whew, saved by the bell. What happened, Sophia? Smile and learn. Maaf ya yang di rumah ya, ini agak gaptek. This has been my journey through the solar system, people. It was incredible. Whoa! Whoa! Greetings, Earthling. I need you for a new adventure. I hope you're ready. This is a very important mission. A gigantic asteroid is heading towards your planet, and we have to save it. We have to study the rotation and revolution movements of planet Earth to find out whether it will impact Earth or pass at a distance. Would you help me? Sure, of course I would. Mission commences now. Right away? It's been ages. I've missed you. There's no time to lose. I need you to tell me everything you know about the rotation and revolution movements of planet Earth. It's your lucky day, my friend. This week we learned all about it in class, and I scored a 10. Top marks. Just like the rest of the planets in the solar system, planet Earth moves in two ways, rotation and revolution.
Can you see how the Earth is spinning around its axis? This movement is called rotation. The Earth spins around in Bentar, kalau nggak diterjemahin sama ibu, kalian ngerti nggak? Ngerti ya, berarti nonton saja ya. an imaginary line which passes through the poles. If you look closely, you'll notice that the axis is a little inclined, almost 24 degrees. It takes planet Earth 24 hours to complete one rotation on its axis, which is the equivalent of one day. Jadi tadi kalau kita kan cuman gini ya, baru sampai rotasi. Tapi bumi itu sebenarnya rotasinya tidak begini, miring. Dari sini miring ke sana. Miringnya berapa derajat? 20, sebenarnya bukan 24 ya. Jadi miringnya itu bukan 24 juga. Nah, sini ya. Aduh, tidak lurus. Aduh, susah sekali bikin lurus deh. Nah, gini. Nah, ini tepatnya itu adalah 23,5 derajat. Jadi gini, dia miring, kemudian berputar. Nah, gini. Coba praktekin gini. Praktekin supaya ingat kalian. Asalnya kan gini ya, kemudian miringin 23, dari sini teh jaraknya 23,5 derajat, kemudian putar. Nah, itu ya. Berputarnya tetap dari barat ke timur. Itu rotasinya. Rotation explains day and night. As you can see, it's daytime in the part of the Earth that faces the Kalau ini sudah paham belum? Jadi ini matahari, kemudian kalau beneran mah kita bisa gosong ya. Nah, ini yang kena bagian yang terkena yang berhadapan dengan matahari ini jadi siang, yang bagian belakangnya mati. sun, and nighttime on the dark side. Do you understand? I do. Rotation means the Earth is spinning around itself. Exactly right. Now I'll explain revolution. The movement of the Earth. Kalau di video lain, makanya tidak pilih video lain, ini gambar revolusi bumi tadi digambarkannya bulat. Nah, aslinya yang betul itu seperti ini. Jadi elips bentuknya ya. Atau oval boleh. Kalau oval itu dia punya dua fokus ya. Nah, matahari ada di salah satu fokusnya, itu sebagai hukum Kepler. Around the sun is called revolution. The Earth takes one whole year to go around the sun. Before, people used to think that the orbit of the Earth around the sun was cyclical, but they weren't right. As you can see here, the orbit is elliptical. Thanks to revolution and the inclination of the rotation axis of the Earth, we have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. The more the hemisphere is inclined towards the sun, the more directly the sunlight reaches the Earth's surface. It's warmer, and that's why it's summertime. By contrast, the other hemisphere is less inclined, so sunlight is. Nah, ini akan kita bahas lagi nanti kan. Nah, terkait dengan rotasi bumi, jadi masih bagian pertama rotasi bumi. Bumi berputar atau berotasi ya. Berapa kemiringannya tadi? 23,5 derajat. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan yang lain. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya bukan kaitannya dengan musim. Kalau rotasi bumi kaitannya dengan perubahan hari atau siang dan malam, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalian sudah bisa mengerjakan soal nomor 1 tuh, silakan diisi dulu. Soal nomor 1 bisa diisi dulu.
Yang di rumah berarti kirim jawabannya ke Ibu ya, lewat WA ya. Kepada Ananda yang di rumah, di mana absennya itu? Ya. Oh, alhamdulillah ada global. Saya belum nanyain. Nah, ini global lebih jelas lagi kelihatan. Ibu perlu mencoret-coret bolanya, jadi tidak nyoret di sini ya, nyoret di bola. Jadi dia berputar ke sini ya, dari barat ke timur. Is less direct. That's why it's colder and it's winter time. Here, we can see that it's summertime in the northern hemisphere and wintertime in the southern hemisphere. Ibu, It will occur in 6 months. Sunlight will reach the southern hemisphere. Bu, ini kita nulisnya itu di kertas atau maksudnya di buku atau langsung di WA-nya? Ahmad Hafiz. Belum ya, lagi ngetik kali. Jadi untuk Hafiz, terus Ani, Rafif, Nuri, dan Amel, silakan tulis jawabannya Kita di tulis, WA, kirim ke Ibu. Pertanyaannya jelaskan tentang fenomena rotasi bumi dalam minimal 20 kata. kita tulisnya di buku atau di WA-nya langsung, Bu? Sudah? Sudah selesai? Nah, sekarang Ibu, kalau kita lihat di global, jadi ada lagi garis khayal. Selain garis khayal tadi ya, sumbu rotasi ya, ada lagi garis khayal yang dibuat oleh manusia, oleh orang-orang astronomi zaman dulu, yaitu garis khayal yang dibuat secara melintang dan membujur. Yang kalian sebut tadi garis lintang dan garis bujur ya. Jadi Ibu coba Dwi, sekarang kalian buat satu garis lintang. Di sini kan di bola kan biasanya ada ya garisnya. Coba kalian buat satu garis lintang dan satu garis bujur. Ibu, Yang sampai ketemu. Ibu, Kalau yang digambar Ibu nih Bu dari Dwi, bawah, ini garis lintang atau garis bujur? Garis bujur ya. Kalau garis lintang berarti ini ya. Gambar di sana garis lintang dan garis bujur. Bu Dwi, Satu aja. Jadi satu garis lintang dan satu garis bujur. Garis lintangnya di tengah-tengah ya, khatulistiwa, betul. Garis khatulistiwa. Buat garis khatulistiwa. Ibu Dwi, Ibu, Catat hal-hal penting saja ya, mungkin tidak semuanya ditulis sama Ibu. Garis khatulistiwa disebut juga garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat. Bisa dibetulin lagi, ta. Sok bikin. Ibu, Kalau punya spidol bisa pakai spidol. Kelihatan nggak pakai spidol? Kelihatan ya. Nah, gitu. Kalau Indonesia, ya Indonesia itu memiliki alamat astronomis ya. Ya lupa nggak pakai spidol. Untuk Indonesia. Enam derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 140
140 berapa ya? Bukan 140. Apa? Oh, Ya, Ibu, tidak terdengar suara saya tidak. Yang operator itu Pak Agung bukan? Sekarang masih kedengeran nggak? Halo, Bu. suara Ibu terdengar. Ibu, suara saya terdengar apa tidak? Suara Ani tidak terdengar. Kelas nggak kedengeran. Maaf. Ani udah dia ngasih jempol. Suara Bu terdengar tapi suara sini nggak kedengeran di sana. Coba ngomong lagi. Tes. Tes. Nah, Terima kasih Pak Agung. Ibu, Ibu, saya tadi aneh. bertanya. Ya boleh. Kita ngerjain, kita nulis soalnya itu di buku atau langsung di WA? Boleh dengan dua cara, misalnya tulis dulu di buku, baru difotoin ke ibu, boleh. Mau ditulis jawabannya satu-satu, diketik juga boleh. Terserah mau yang mana. Oke? Oh, baik, Bu. Terima kasih. Tulis dulu di buku boleh, nanti difotoin. Ya. Oke, paham ya? Yang di Alfu bisa tulis sendiri ya, di bukunya masing-masing ya. ...140... Ibu tadi pagi sudah hafal, tapi sekarang mau lupa lagi. Coba kita cari. Bentar, bisa dicek di sini. Kita tulis ya. Udah dipelajari di IPS? Nah ya. Coba kita lihat nih. Garis bujur. Mana? Oh, ada di sini. Nih, 141. Saya ingat Ibu nggak gede-gede intinya. Oke ya, benar ya. Nah, kemudian ada garis yang spesial. Ini kan 0 derajat ya. 0 derajat di tengah sini. Nah, dari 0 sampai ke sini 90 derajat ya. Kan segini suhu sikut ya 90 derajat. Ke bawah juga 90 derajat. Jadi total ke sini 180 derajat. Nah, naik sedikit. Kalau segini setengahnya berarti kan 45 derajat ya. 45 derajat kalau dibagi 3 berarti segini 30 derajat. Nah, tadi bumi miringnya berapa derajat? 23,5 derajat atau dibulatkan 24 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar di sini ya, garis lintang ya di sini, di sini. Berarti kalau dibagi 3 ini kan segininya 30. Kalau 23 masih sekitar segini. Jadi kalian gambar kira-kira di sini. Ini garis 23,5 derajat lintang. ...23,5 derajat. Lintang apa ini berarti? Yang atas lintang utara. LU. Kenapa lintang utara? Dekat ke kutub utara. Kalau yang bawah? Nah, sekarang gambar yang bawah 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini berarti lintang selatan ya. Ini 23,5. Ini lintang selatan. Nah,
kemudian tadi kan kita gambar garis bujur ya, satu garis ya. Nah, kita anggap ini adalah garis GMT tadi yang disebutkan sama Amir tadi. Jadi ini adalah garis, ini khatulistiwanya tadi 0 derajat di sini. Misalnya ini di sini itu adalah GMT. GMT ya. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Berapa derajat? 360 derajat. Nah, bumi juga sama. Jadi dia dibagi 360 derajat satu kelilingnya itu. Jadi segini misalnya kalau 180 derajat ya. Ini kan GMT di sini. Yang satu garis kalian buat. Berarti di ujung sini kalau dibuat garis lagi berarti di sini 180 derajat. Nah, arah barat kan sebelah sini. Arah timur sebelah sini. Nah, sebelah kiri GMT ini disebut sebagai bujur barat. Sebelah kanannya disebut sebagai bujur timur. BB sama BT. Kalau Indonesia BB atau BT? BT ya, makanya pada BT. Indonesia mah BT. Nah, berarti dari sini kalau arah ke sini, kalau kita misalnya, oh ya, bentar dulu, yang ini aja dulu. Nah, dari 0 sampai sini berarti 180 derajat ya. Nah, karena satu hari itu, bumi berotasi satu hari kalau dibulatkan 24 jam ya. 360 derajat dibagi 24 jam. Kalau dibagi sama menitnya, 24 jam kali 60 menit, maka diperoleh ya, 1 derajatnya itu, misalnya ini 1 derajat, kita gambar di sini 1 derajat, misalnya ya. Nah, 1 derajatnya itu sama dengan 4 menit. 1 derajat 4 menit. Jadi kalau misalnya digambar di papan ya, ini tadi, ini khatulistiwa. Misalnya ini adalah GMT. GMT berarti 0 derajat garis lintang. Nah, setiap 1 derajatnya itu, kalau ini 1 derajat ya, berarti ini 1 derajat, ada lagi ke sini 2 derajat, terus sampai 360 derajat, dibikin 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, sampai ke sini balik lagi 360 derajat. Nah, jarak antar 1 derajatnya ini, 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, Indonesia itu 95 derajat bujur timur. Berarti bedanya dengan GMT sekitar 6 jam. Jadi ini 6 jam 20 menit. Jadi ke sini ini beda waktunya tuh 6 jam 10 menit, 20 menit. Jadi kalau misalnya ini sudah jam 12 malam ya, jam 12 malam, maka di Indonesia masih beda 6 berarti berapa? 6 tambah jam 6 pagi ya, jam 6 pagi kurang 20 menit. Jam 6 sore ya, kurang 20 menit. Kurang 20 menit. Nah, Indonesia juga jaraknya itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti ini bedanya adalah 49 derajat ya. 49 derajat itu kira-kira berarti 3 jam. Dan makanya Indonesia ada WIB, WITA, dan WIT. Oh ya, bukan 49, 46 ya. 6 derajat. Oke, sudah
Ada yang mau ditanyakan di sini cukup jelas ya? Dan mudah ya ini mah, gampang ya. Jadi Ibu akan hapus lagi tentang GMT ini. Ibu hapus. 46. 141 kurangi 95, 46. Nah, akibat rotasi bumi. Seperti tadi yang sudah dilihat di video ya, kalau misalnya pakai senter, tapi ini mah lampunya terang ya. Bisa dimatiin nggak lampunya? Coba matiin lampunya. Nah, semuanya matiin. Nah coba mati, bantuin Ibu muter globenya ya ke sini ya. Nah, gitu. Di sebelah sana mati. Nah, Ibu akan nyalain senternya. Nah, bagian yang kena cahaya lampu ini berarti mengalami siang hari. Bagian yang tidak berarti dia malam hari. Nah, cahaya matahari tidak lurus begini ya, tapi agak miring karena tidak tegak lurus. Mungkin yang lebih bagus menjelaskan ini mah Pak Iqbal gitu ya, yang astronomi ya. Ibu mah lebih ke arah fisika. Nah, gitu ya. Ini mungkin bisa dipahami ya. Nah, tapi ada istilah yang dituliskan untuk istilah dari, jadi karena kita tinggal di bumi, orang zaman dulu ya, jadi melihatnya yang mengitari bumi itu adalah matahari, bukan kita yang mengitari matahari ya. Dulu mah tidak kebayang begitu. Jadi ada istilah gerak semu. Oke, sudah mati, dinyalain aja lagi. Gerak semu Oke. Sofi tadi malam habis begadang? Enggak. Atau lagi sakit? Enggak. Kok kayaknya ini lesu banget. Gerak semu harian matahari. Apa yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari? Jadi seperti orang zaman dulu melihat bahwa yang mengelilingi bumi itu adalah matahari. Jadi seakan-akan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu adalah gerak semu harian matahari. Kemudian akibat lain adalah terjadinya siang dan malam. Terus apa lagi? Akibat rotasi bumi tadi? Adanya perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu. Oke. Empat gitu. Oke. Oke, kalau gitu, kalau udah selesai kalian mengerjakan pertanyaan nomor 2. Jelaskan akibat rotasi bumi terhadap pergantian siang dan malam. Lebih bagus pakai kata-kata kalian sendiri ya. Boleh, kalau ada hal yang lain boleh. Jadi Ibu anggap itu sebagai pengetahuan tambahan dari kalian. Boleh, ditulis saja.
Oke, yang di rumah bisa ya dituliskan pertanyaan kedua. Dijawab dulu. 4 hal menarik yang terjadi akibat rotasi bumi terhadap pergantian siang dan malam. Ini materinya banyak ya, jadi Bu agak bingung memberikannya. Jadi sedikit-sedikit, tidak terlalu mendalam. Udah selesai? Udah? Baik, sambil kebanyakan belum selesai ya. Yang di rumah kalau lampunya tadi kayak tadi dimatiin, masih kelihatan nggak yang terjadi di kelas? Ahmad? Ya. Nggak kelihatan? Yang mana? Tadi waktu lampunya dimatiin, tadi pakai senter kelihatan nggak senter logonya? Tadi kelihatan. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya. Nah, sekarang kalian bisa, kan kalian punya buku ya. Nah, di bukunya itu, kalian buat garis elips, kemudian kalian buat dulu garis elips, pinjam sebentar ya. Kalian buat garis elips selebar buku. Ya, kemudian nanti buminya kalian letakkan di garis elipsnya itu. Kemudian kalian bisa gambar matahari di salah satu fokus elipsnya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya video yang tadi ya. Yang YouTube tadi.
The movement of the Earth around the Sun is called revolution. The Earth takes one whole year to go around the Sun. Before, people used to think that the orbit of the Earth around the Sun was cyclical, but they weren't right. As you can see here, the orbit is elliptical. Thanks to revolution and the inclination of the rotation. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk sini ya, pada saat bumi mengelilingi matahari, jadi coba kalian letakkan buminya di sini. Berarti kan bumi berotasi di sini ya. Tadi miringnya kemana? Sini ya. Nah, berarti selama dia muter itu miringnya juga tetap ke sini. Nah, miringnya tetap ke sini. Nah, pada saat berada di sini, maka bumi berada posisinya paling apa dari matahari? Paling jauh dari matahari. Pada saat dia berada di sini, maka posisinya paling dekat dengan matahari. Nah, jarak terjauh dari matahari, mataharinya Ibu deketin ya ke sini ya. Ini disebut dan ini disebut aphelion dan perihelion. Nah, lagi musim tuh, jadi hampir setiap kali terjadi fenomena perihelion, aphelion ya, suka ada tuh di WA. Hari ini cuaca sangat dingin karena matahari berada paling jauh dari bumi, bla 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 gitu ya. Nah, biasanya begitu. Atau di pas perihelion juga matahari paling dekat dengan bumi, jadi panas banget. Nah, bilangnya gitu. Padahal sebenarnya aslinya justru Ibu akan jelaskan gini. Gimana cara menjelaskannya? Ini mungkin lampunya bisa dimatiin lagi. Siapa yang mau matiin lampu? Pakai HP saja ya biar lebih kelihatan ya. Nah, ada yang bisa tolong pegang HP-nya? Anak perempuan biar nggak ngantuk, anak perempuan aja, mereka ngantuk kayaknya. Sini, sok ke sini. Saya pagi-pagi udah ngantuk. Kurang makan, ini belum makan, belum sarapan. Udah, kenapa ngantuk pagi-pagi? Geser ke belakang sedikit. Nah, ini ya. Nah, misalnya mataharinya di sini, di sini. HP-nya simpan di sini, tempelin ke sini. Nah, kan gini ya. Kan tadi miringnya selalu ke sini ya, bumi ya. Pas dia lewat sini, apanya? Kemudian dia lewat sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kelihatan nih bedanya. Pada waktu berada di sini, ini belahan bumi utara, ini berada di, jadi bagian yang disinari sebelah sini itu tidak kesinari sebelah sini. Sebelah sini ada kesinari ya. Kemudian pada waktu di sebelah sini, nah berarti ininya diputar ke sini. Maaf ya. Berarti putar ke sini. Berarti kita pindah tukeran tempat. Nah, ini sebelah sini. Ya miringnya ke sini ya. Nah, benar miringnya ke sini. Nah, pada saat di sini kelihatan, maka bagian yang banyak disinari itu bagian ini. Bagian sini ya. Ibu tidak salah kan miringinnya? Ke sini atau ke sini? Meter. Jadi, bentar, Ibu mungkin nanya ke Bu Sari. Bu Sari. Ya, Bu Ika. Ini miring kan kalau di perihelion itu kalau belahan bumi utara seingat saya dia mengalami musim dingin ya. Musim dingin. Berarti kan harusnya begini ya. Berarti dia miringnya kalau miringnya ke barat atau ke sebelah timur Bu Sari kalau apa namanya dari sumbu porosnya bumi.
Kalau utara mengalami musim panas, artinya dia miringnya ke arah, barat, ke arah ke arah barat ya. Arah barat ya. Kalau utara mengalami musim panas, itu Iya. ke arah barat. Ya. Oke. Jadi miring ke kanan. Ya, terima kasih Bu Sari. Nah, jadi pada saat perihelion itu kan harusnya matahari paling dekat dengan bumi ya. Harusnya kan panas banget. Tapi ternyata kenyataannya pada saat ini terjadi musim dingin. Jadi belahan bumi utara yang utara ini mengalami musim dingin. Kenapa? Karena dia kan di sini miringnya ke arah sini. Kalian lihat bagian sini terkena cahaya matahari sampai bagian yang kutub selatan ini ya. Jadi di bagian kutub selatan bawah ini ada beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, kalau tidak salah sampai berapa minggu ya, Ibu lupa lagi. Nah ini matahari itu tidak pernah tenggelam. Jadi dia panas terus. Karena kalian lihat di sini ya, meskipun bumi berputar, dia tetap kena ada matahari di sini. Nah sementara yang belahan bumi utara, dia tidak terkena cahaya matahari, jadi dia mengalami musim dingin. Dan ada beberapa bagian ya, di bagian lintang yang sangat tinggi di atas, yang dekat dengan kutub. Jadi dalam 1 bulan itu bisa tidak muncul matahari sama sekali. Gitu. Apa? Nggak bisa nulis ya? Oh, oke. Udah dulu, dinyalain dulu deh. Makasih ya. Gimana matiinnya? Bentar ya. Oke, gitu ya. Jadi Ibu lanjutkan lagi yang tadi videonya. Axis of the Earth, we have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Nah, jadi kalian lihat ini yang bagian belahan bumi yang atas ini belahan bumi utara ya. Nah, sebelah sini ya, yang lingkaran bagian bawah. Pada saat dia mencapai perihelion, di sini summer, ini musim panas justru. Kemudian di sini musim gugur. Begitu dekat dengan matahari, dia musim dingin. Dan ke sini dia baru musim semi. Gitu. Nah, kalau belahan bumi selatan itu kebalikannya, seperti yang tadi kelihatan ya. Jadi pada saat di belahan bumi utara itu summer, musim panas, belahan bumi selatan winter. Dan kalau lagi musim gugur, di belahan bumi selatan musim semi. Dan kalau di belahan bumi utara musim dingin, misalnya musim dinginnya mulai bulan Desember ya, waktu Christmas itu ya, bulan Desember. Maka di Australia, di belahan bumi selatan itu mengalami musim panas. Jadi relatif terhadap posisinya, apakah di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan. Jadi tidak selalu bergantung kepada jaraknya dari bumi. The more the hemisphere is inclined towards the sun, the more directly the sunlight reaches the earth. Nah, ini yang tadi yang Ibu kasih contoh. Jadi di lintang, ini kan tadi kita gambar lintang ya. Batas dari 23,5 derajat ini adalah batas dari negara-negara yang mengalami fenomena 4 musim. Dari 23,5 derajat ke atas. Nah, ini mulai negara 4 musim. Nah, kalau deket banget dengan kutub, kalau nggak salah teh lintang 60, Ibu suka lupa kalau dicatat dengan ini teh 63 derajat ya. Kalau Ibu lupa pastinya. Nah, di sini maka dia mengalami musimnya itu berbeda dengan di yang lintang bawahnya. Jadi di sini yang tadi Ibu bilang pada musim dingin dia mengalami malam terus-menerus dan di musim panas dia mengalami siang terus-menerus. Nah, di atas di lintang atas, daerah lintang atas. Ini daerah Greenland ya. Greenland kemudian nah ini ada batasnya nih kalau kalian lihat. Kalau di globe nih ada dikasih batasnya nih. Daerah kutub dari atas. Tuh ya.
dikasih garis putus-putus di sini. Kalau di IPS belajar globo juga nggak? Pernah ya? Astronomi. Ini mah astronomi. Kalau di IPS belajar astronomi ya enggak? Oke. Sampai sini cukup jelas ya, insya Allah ya. Nah, jadi di daerah atas ini terus menerus siang nih di atas. Surface. It's warmer, and that's why it's summertime. By contrast, the other hemisphere is less inclined, so sunlight is less direct. That's why it's colder, and it's wintertime. Here, we can see that it's summertime in the northern hemisphere and wintertime in the southern hemisphere. The opposite will occur in 6 months. Sunlight will reach the southern hemisphere in a more direct way, and it will be summer, while in the northern hemisphere, it will be winter. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti sekarang kalau di belahan bumi utara, daerah Amerika sana ya, Inggris, lagi musim apa sekarang? Summer. Kalau Australia berarti musim dingin. Musim dingin sekarang. Lagi bersalju di Australia. Di New Zealand ya bersalju. Owing to the fact that the revolution of the Earth around the Sun doesn't take exactly 365 days, but 365 days and 6 hours, there are leap years, which have one more day, 366 days. That's why every 4 years, February has one more. Apa? Leap tahun yang terlompati, leap itu tahun yang terlompati. Makanya nanti setiap 4 tahun sekali kita mengalami tahun kabisat. Yang Februari, tahun kabisat. Iya. Day 29. Wow, how impressive. So these calculations mean that planet Earth is doomed? The asteroid will impact Earth in 1 minute. No! Wait, did you take into account that this is a leap year? Oopsie, hold on. The Earth is safe from the asteroid. It will pass close by without hitting it. Yay! And it's all thanks to the leap year. Oke, sudah habis ya. Itu, nah ada lagi tentang, ini Ibu hapus dulu. Jadi apa saja tadi yang terjadi akibat dari revolusi bumi? Satu, terjadi gerak semu, ini belum dijelasin sama Ibu ya. Gerak semu tahunan matahari. Karena kita belum membahas tentang equinox sama solstice. Solstice tadi sudah ya. Jadi solstice itu adalah pada waktu musim dingin, matahari siang hari itu sangat pendek. Pada saat musim panas terjadi siang hari yang sangat panjang. Jadi kalau di negara 4 musim ada saat-saat di mana siang hari itu lebih panjang daripada malam harinya. Dan ada juga saat-saat siang hari itu jauh lebih pendek daripada waktu malam harinya. Kalau di Indonesia ada nggak perbedaan panjang siang, panjang malam? Ada, tapi bedanya cuma beberapa menit, jadi tidak terasa. Nah, kalau di negara 4 musim tuh bedanya bisa beberapa jam ya. Iklim kita belum bahas, ini yang dibahas banyak banget. Jadi gerak semu tahunan matahari, apa yang dimaksud gerak semu tahunan matahari? Kalau lagi upacara ya, nah Ibu upacara di sini. Sekarang bulan Agustus. Kameranya dijauhin dikit boleh. Kenapa? Kameranya terlalu dekat. Kameranya terlalu dekat. Mana? Ini kameranya tuh ini. Udah. Udah.
Oh ya. Nah, Ibu kan upacara, di sini kan utara, di ini selatan, sini timur, ini barat. Upacara kan pagi-pagi ya. Sekarang bulan Agustus. Nah, pada bulan Agustus, Ibu upacara di sebelah sini. Matahari ada di sini. Kemudian September, masih sama September di ujung sini nanti matahari. Ini matahari, sini September. Oktober, matahari kemana? Nah, waktu Oktober, matahari balik lagi, geser lagi ke sini. Kemudian ke sini, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, oh ke sini, kurang panjang. Maret. Ya, jadi matahari itu seperti bergerak ke utara, ke selatan, ke utara, ke selatan. Kalau kalian upacara kelihatan banget itu upacara. Sekarang Agustus, jadi kalau orang upacara kan biasanya nyari apa? Tempat yang adem ya, yang ada gedung di belakangnya, jadi kena bayang-bayang kan? Itu. Nah di sini teh, ibu ingat soalnya di belakang sini teh gedung. Jadi kalau upacara bulan Agustus, bulan September, Oktober itu enak tuh, dari sini kena bayang-bayang gedung. Tapi kalau sudah bulan Maret, kemudian April balik lagi ke sini. Jadi kalau sudah bulan Maret, matahari sampai di sini. April balik lagi geser ke sini. Mei, Juni di tengah-tengah sini. Nah, kalau bulan Maret kita upacara keserot dari depan. Nah, fenomena ini yang disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Jadi di bulan September ini namanya equinox. Equinox yang tadi solstice. Tapi Bu tidak terlalu menjelaskan lebih detail ya tentang ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai titik balik matahari. Jadi matahari tidak benar-benar berbalik, beneran dia pindah dari sana ke sini ya. Tapi seakan-akan matahari bergeser lebih ke utara, lebih ke selatan. Gerak semu tahunan matahari. Kemudian apa lagi? Pergantian musim ya. Yang pada batas 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan terjadi 4 musim. Kemudian tadi fenomena matahari siang hari lebih panjang daripada pada malam hari. Kemudian yaitu mungkin titik balik matahari tadi. Nah, berarti sekarang kalian bisa mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Silakan diisi dulu. 3 dan 4. Tinggal 10 menit terakhir. Itu buminya jadi 3 ya. Itu Davin bikin 3 bumi. Ani izin ke
Ya, tentang sistem bulan, bumi, dan matahari itu di 3 pertemuan ke depan. Nah, sekarang memang pengantar yang masih sangat umum banget. Kalau ada nanti rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi. Sambil mengelilingi bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Kalau bulan itu nanti kaitannya ke gerhana, kemudian pasang surut air laut, kemudian fase-fase bulan, penentuan tanggal Hijriah dan Masehi. Nah, arahnya ke sana. Moga-moga kalian tidak puas ya dengan penjelasan Ibu. Jadi nanti punya PR nanyain kalau ketemu sama Pak Iqbal atau Bu Sari yang memang ahli di astronomi. Nah, sesudah ini kita bahas rasi bintang. Nah, sudah selesai? Sesuai dengan pertanyaan dari Amir tadi, kita akan bahas ke rasi bintang ya. Ini berarti kita tutup dulu. Pergantian minggu. Iya, itu nanti masuknya ke kalender. Nanti kita bahas di sistem bulan, bumi, dan matahari ya. Kalender Hijriah, Masehi. Apaan tuh? Geri teh buat kelapa. Mau dong. Nih, buat lo. Nggak bisa di pause nih. Bu, share screen dulu ya. Nah, tadi garis edar bumi yang tadi ya, yang kalian gambar di sini tadi, itu disebut sebagai ekliptika. Nah, ini disebut sebagai ekliptika. Nah, zaman dulu orang kan tidak tahu. Jadi di garis edar bumi, pada waktu bumi mengelilingi matahari, di bagian belakang itu kan ada latar belakang langit. Nah, latar belakang langit itu, yang di situ di belakangnya itu ada rasi-rasi bintang. Jadi sepanjang bumi garis mengelilingi matahari, itu di belakang itu ada latar belakang rasi bintang. Nah, jadi dari satu keliling bumi itu dibagi menjadi 12 rasi bintang. 12 rasi bintang. Nah, yang setiap rasinya itu ditempuh dalam waktu 1 bulan. 1 bulan di Aries, 1 bulan di Scorpio, 1 bulan di Gemini, dan seterusnya. Jadi orang zaman dulu teh mengidentifikasi 1 tahun Masehi teh caranya seperti itu. Nanti lebih jelas lagi waktu di pertemuan berikutnya ya tentang sistem bulan, bumi, matahari. Jadi ada bedanya, ada mitologi, ada astrologi, ada astronomi. Kalau astrologi itu misalnya Gemini misalnya tipikalnya begitu, Libra sifatnya begitu, itu namanya astrologi. Kalau astronomi hanya memetakan 12 rasi bintang di bidang ekliptika. Ya, jadi bedakan ya. Jadi dimulainya itu di awalnya itu dari titik equinox ini, yaitu vernal equinox dari titik Aries. Jadi hitung awalnya dari titik Aries, rasi Aries. Oh, Aries. Amir Aries. Taurus ini bentuknya. Ya, klan Aldebaran yang ada di ini ya, Terelia ya. Ada Gemini.
Ada yang Virgo di sini? Tidak ada. Nah, Scorpio ini paling bagus ya kalau lagi muncul di langit memanjang gitu ya. Lihat kan? Di langit. Ada yang Sagittarius? Oke, Sagittarius. Nah, aslinya rasinya bentuknya kayak gitu. Terus diimajinasikan seperti itu gitu. Jadi luar biasa ya imajinasinya ya. Kalau Ibu lihat langsung rasinya tuh Asa tidak bisa ngebayangin itu bentuknya kayak gini kayak ikan gitu. Ibu tidak bisa ngebayangin. Tapi orang bisa berimajinasi itu teh bentuknya seperti itu. Oh, iya, kalau selain di ekliptika banyak sekali rasinya, banyak sekali. Ya. Oke, ini sudah habis ya. Baik, ini adalah akhir dari materi kita hari ini. Kalian boleh tuliskan pertanyaan terakhir ya, yang nomor 5, kemudian boleh istirahat. Diisi yang kelima, terus nanti boleh istirahat. Sambil Ibu setelin lagi ya. Bolanya dikumpulin lagi ya. Simpan di belakang resepnya. Silakan disimpan di sini. Kertasnya di belakang juga. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dulu sebentar supaya jadi hikmah yang baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga sudah jadi murid yang baik. Silakan. Di belakang. Sama bolanya. Ya, Mas Hari. Yang percobaan LKS yang kemarin itu buat kelompok yang belum
sampaikan itu foto modelnya. Kalau LKS-nya udah dapat Oh, dari Bu Asri. Cuman nggak ada wujudnya tuh. Hasilnya bagaimana belum saya lihat. kata Bu Sari fotonya, foto modelnya ya, yang belum. Iya, maksudnya balon-balonnya itu yang saya belum dapat itunya penampakannya. Kalau yang di online malah sudah dari yang online itu Amel sudah mengumpul Amel dan Nuri yang sudah fotokan hasil modelnya. Yang lain juga ditunggu masih ya. Untuk yang apa namanya teh, poster baru kelompok C dan D yang selesai, kelompok A dan B belum. Poster boleh digital ya Bu ya, kalau nggak salah. Bisa di print boleh. Karena kan mau ditaruh di mading jadi harus di print. Oke, berarti Terima kasih ya Bu Ika ya. ya sama-sama Bu Sari, hatur nuhun. Mangga. Ke Keresek. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, ya Allah. Copot ya.